Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Putri dengan NIM 1930201256. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi PGMI dari kelas PGMI 07. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pembelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Haniatus Solihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Yang pertama, Kosehun, hadir ya. Yang kedua, Mawar, hadir. Yang ketiga, Andrean. Oke, hadir semua ya. Gimana nih? Udah pada sarapan belum? Oh udah, pintar. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, Andrea apa? Betul sekali, kita akan belajar tentang iklan. Ada yang tahu nggak apa arti dari iklan? Benar, iklan apa tadi Mawar bilang? Oh iya, iklan kayak yang di TV-TV ya, itu iklan. Terus apa lagi? Mas Eun tahu? Oh, yang kayak di brosur-brosur itu ya. Ya, itu juga termasuk dari iklan. Tapi Ibu akan jelaskan lebih mendetail kepada kalian ya. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan di televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Nah, lalu iklan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat mempengaruhi pembaca agar melakukan apa yang dikehendaki. Nah, iklan juga tidak terbatas pada produk, melainkan juga pada informasi, ajakan, atau seruan untuk melakukan suatu hal. Nah, ada yang tahu nggak nih maksud dari yang Ibu bilang tadi, bahwa iklan itu tidak hanya tentang produk saja, tetapi juga bisa mengenai informasi, ajakan, atau seruan untuk melakukan suatu hal. Nah, contohnya nih, ada tidak yang tahu gimana contoh iklan untuk mengajak seruan kepada lingkungan sekitar yang kalian ketahui? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang tahu nanti Ibu kasih nilai plus ya. Iya, Mawar apa? Contohnya? Oh, seperti iklan yang di koran ya? Iya betul. Itu dalam ajakannya dalam bentuk apa?
Betul sekali. Contohnya dalam ajakan untuk menanam pohon, Pintar, Mawar. Terus siapa lagi yang tahu? Oh, Rifki, apa nih yang Rifki tahu? Betul, untuk menjauhi narkoba. Nah, itu merupakan salah satu iklan yang mengajak kita untuk menanam pohon. Itu contohnya iklan yang mengajak kita untuk melakukan hal yang positif. Kalau misalnya menjauhi narkoba, berarti itu tuh mengajak kita untuk menjauhi dari hal yang negatif. Jadi iklan itu tidak hanya tentang produk, tapi juga tentang ajakan-ajakan seperti itu juga disebut dengan iklan. Lalu di sini Ibu akan membahas tentang fungsi iklan. Fungsi iklan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memberikan informasi. Nah, contohnya memberikan informasi itu seperti misal contohnya Mawar ingin mencari temannya yang menghilang. Nah, Mawar bisa membuat informasi tentang teman yang menghilang agar orang-orang juga dapat membantu Mawar lewat iklan. Contohnya info kehilangan di dalam koran atau di dalam brosur-brosur itu ya. Terus yang kedua, membujuk. Nah, maksud dari membujuk di sini yaitu contohnya ibunya Rifki berjualan pempek. Lalu ibunya Rifki menggunakan iklan lewat media sosial, yaitu contohnya dari televisi yang ibu bilang. Nah, itu ibunya Rifki bisa memberitahu orang-orang bahwa ibunya Rifki berjualan pempek agar orang-orang juga membeli dagangan dari ibunya Rifki. Terus yang ketiga, mengingatkan. Nah, mengingatkan di sini artinya seperti contoh yang diberikan oleh Mawar tadi, kayak mengingatkan kita untuk selalu menanam pohon, menjauhi narkoba. Nah, itu iklan yang memiliki fungsi sebagai mengingatkan. Nah, lalu yang keempat yaitu memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah di sini maksudnya yaitu seperti yang Ibu bahas tadi, ibunya Rifki berdagang pempek. Ibunya Rifki melakukan iklan berjualan itu lewat iklan, sedangkan ibunya Mawar berjualan pempek tapi tidak menggunakan iklan. Nah, kira-kira yang lebih banyak orang tahu itu yang jualan pempek Ibu Rifki atau Ibu Mawar? Betul, yang lebih banyak orang tahu yang berjualan pempek itu ibunya Rifki, karena ibunya Rifki melakukan iklan. Jadi orang-orang banyak tahu, sedangkan ibunya Mawar tidak melakukan iklan. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang tujuan iklan. Nah, setelah kita membahas mengenai fungsi, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur iklan. Nah, unsur iklan terbagi menjadi 2. Ada yang tahu apa aja unsur iklan? Nggak ada yang tahu ya? Ya udah, Ibu kasih tahu ya. Yang pertama yaitu kalimat deskriptif. Nah, apa sih maksudnya dari kalimat deskriptif ini? Kalimat deskriptif yaitu deskripsi iklan berguna untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau layanan yang diiklankan. Sedangkan yang kedua yaitu kalimat persuasif. Artinya, persuasi dalam sebuah iklan bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi
orang agar menggunakan produk ataupun layanan yang diiklankan. Lanjut, ciri-ciri iklan. Nah, ciri-ciri iklan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang menarik, lalu logis, tepat, dan sopan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, setelah ciri-ciri ada lagi nih, yaitu syarat-syarat iklan. Ada yang tahu nggak iklan itu harus apa aja? Ya, Sehun apa? Betul sekali, iklan itu harus dibuat secara menarik, harus mudah dipahami untuk orang-orang yang melihatnya. Apalagi ya menarik perhatian banyak orang, betul. Tapi Bu ulang lagi ya di sini. Yang pertama yaitu iklan harus objektif dan jujur. Kedua, seperti kata Sehun tadi, jelas dan mudah dipahami. Ketiga, menarik perhatian banyak orang. Yang keempat, tidak mengandung syarat dan menyinggung pihak lain. Nah, lalu iklan juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu iklan niaga. Yang pertama yaitu iklan niaga. Nah, apa sih iklan niaga itu? Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contohnya iklan Indomie, Sprite, terus iklan ciki-ciki yang kalian suka makan, itu termasuk dalam iklan niaga yang kalian suka lihat di TV. Yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan pembuat iklan. Contohnya, iklan lingkungan hidup yang tadi seperti yang udah disebutkan sama Andrean, contohnya mengajak orang-orang sekitar untuk menanam pohon. Nah, itu termasuk ke dalam iklan layanan masyarakat. Nah, terus iklan juga terbagi lagi nih, iklan berdasarkan media. Yaitu yang pertama, media yang digunakan adalah media cetak atau iklan cetak. Nah, yang contoh iklan cetak yaitu iklan yang dicetak melalui koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Yang kedua, iklan advertorial, yaitu jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik, seperti contohnya tabloid, begitu. Lalu iklan display.
Nah, ikan display itu hampir sama seperti ikan kolom namanya, namun mempunyai ukuran yang lebih besar, gambar dan tulisannya dari ikon kolom. Lalu ikon elektronik. Ikon elektronik adalah ikon yang dipublikasikan melalui media elektronik. Seperti apa contohnya media elektronik? Ya betul sekali Andean, seperti HP, televisi, radio, dan internet ya. Lalu ikon perusahaan. Lalu ikon perusahaan. Ikon perusahaan atau corporate advertising adalah ikon yang tujuannya untuk membangun citra perusahaan, yang kemudian akan membangun citra produk atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut agar diminati masyarakat. Contohnya seperti ikon Aqua yang membantu pembuatan sumber-sumber air di daerah terpencil. Lalu ikon layanan masyarakat. Ikon layanan masyarakat adalah ikon yang berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diiklankan. Nah, contohnya tadi seperti kata Anden, mengajak menanam pohon dan menjauhi narkoba. Dan itu materi terakhir yang Ibu jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oh, berarti udah ngerti semua ya. Kalau udah mengerti semua, nanti catatan materinya hari ini dipelajari lagi sewaktu pulang sekolah. Kita ada pelajarannya lagi ke hari apa ya? Hari Jumat ya. Nah, nanti hari Jumat Ibu akan mengevaluasi kalian satu-satu menggunakan, nanti Ibu buat medianya ya, agar kita belajarnya lebih seru. Ibu akan menjawab Ibu akan bertanya kepada kalian seputar pertanyaan-pertanyaan materi yang Ibu bahas hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta Anden untuk memimpin doa kita hari ini dulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati. Jangan lupa ini dipelajari lagi dan catatannya disimpan ya. Nanti hari Jumat Ibu nilai. Ibu pulang dulu ya. Assalamualaikum.